Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kabar kalian semua baik dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, karena kita saat ini pembelajarannya secara daring, maka untuk mempermudah pembelajaran kali ini, Ibu mengecek kehadiran kalian melalui Google Form. Nah, nanti linknya akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp kita. Nah, kalian bisa mengisikan daftar hadir kalian seperti contoh ini ya. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Iya, betul. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kita dalam belajar, kita akan melakukan tepuk kompak. Sudah siap? Ayo ikuti Ibu. Tepuk kompak. Kompak, kompak. Kompak, kompak. Semangat. Nah, apakah kalian sudah tambah semangat setelah melakukan tepuk kompak? Wah, ternyata kalian semua semangat ya mengikuti pembelajaran kali ini. Nah anak-anak, apakah kalian ada yang tahu kemarin kita sudah belajar apa? Benar, kemarin kita sudah belajar mengenai sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sumber energi alternatif. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu apakah kalian ada yang tahu apa itu sumber energi alternatif? Jadi, sumber energi alternatif yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat terbarukan. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, angin, air, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, kalian akan membuat mainan yang dapat terbang karena adanya angin. Apakah kalian tahu mainan apa itu? Yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Kalian sudah tahu kan ini gambar apa? Benar, ini adalah gambar layang-layang. Nah, layang-layang ini dapat terbang karena adanya sumber energi alternatif, yaitu angin. Nah, Ibu akan meminta kalian melakukan percobaan dengan membuat mainan layang-layang. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok kecil untuk kalian. Nah, dari kelompok kecil ini nantinya akan menyiapkan alat dan bahan untuk membuat mainan layang-layang. Nah, setelah itu, kalian akan membuat mainan layang-layang ini berdasarkan teks petunjuk berikut ini. Nah, anak-anak, setelah kalian membuat mainan layang-layang, kemudian Ibu meminta kalian melakukan diskusi dari percobaan tersebut. Nah, diskusinya yaitu, catat ya, yang pertama,
energi apa yang membuat layang-layang terbang? Yang kedua, perubahan energi apa yang terjadi pada mainan layang-layang? Yang ketiga, manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian melakukan diskusi tersebut, kalian harus mengirimkannya di grup WhatsApp sebagai tugas kalian. Untuk menambah wawasan kalian pada sumber energi alternatif, Ibu akan mengirimkan bahan ajar mengenai sumber energi alternatif yang akan Ibu kirim di grup WhatsApp kita ya. Nah, kalian bisa menyimak bahan ajar tersebut agar kalian lebih paham mengenai sumber energi alternatif. Nah, anak-anak, sudah Ibu kirimkan bahan ajarnya? Yuk kita simak apa itu sumber energi alternatif. Dapat kita simpulkan bahwa sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Selain itu, energi alternatif juga dapat menghemat penggunaan sumber energi yang jumlahnya terbatas. Nah, anak-anak, itulah penjelasan Ibu dari sumber energi alternatif. Nah, sekarang kalian akan membuat peta pikiran atau mind mapping mengenai sumber energi alternatif. Nah, sekarang akan Ibu lampirkan contoh dari pembuatan mind mapping. Berikut contohnya. Nah, anak-anak, dari contoh mind mapping ini, kalian bisa membuat mind mapping seperti contoh tersebut. Misalnya, kalian dapat mengisikan pengertian sumber energi alternatif. Kemudian, kalian juga bisa mengisikan jenis-jenis sumber energi alternatif. Dan bisa ditambah dengan ciri-ciri energi alternatif. Dan ditutup dengan manfaat energi alternatif. Nah, kalian bisa membuat mind mapping sesuai dengan kreativitas kalian. Setelah kalian membuat mind mapping, apakah kalian tahu Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat menghasilkan sumber energi alternatif? Ada yang tahu sumber daya alam apakah itu? Nah, tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar kendaraan. Dan tentunya hemat energi ya anak-anak. Tumbuhan yang dapat menghasilkan bahan bakar kendaraan yaitu adalah tanaman jarak. Nah, tanaman jarak ini merupakan sumber daya alam yang dapat menghasilkan sumber energi alternatif. Nah, sekarang ayo kita simak mengenai pemanfaatan tanaman jarak. Setelah kalian membaca mengenai pemanfaatan tanaman jarak, sekarang kalian akan menuliskan pendapat kalian mengenai pemanfaatan tanaman jarak. Seperti kalian bisa menuliskan dampak positifnya, dampak negatifnya, atau lain-lain. Selain berdampak positif, tanaman jarak itu juga berdampak negatif. Adakah dari kalian yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, silahkan Novi. Benar, pemanfaatan tanaman jarak itu berdampak positif yaitu dengan menambah lowongan pekerjaan. Karena pemanfaatan tanaman jarak ini tidak mudah ya teman-teman dan memerlukan banyak tenaga pekerjaan dalam pemanfaatannya. Nah, selain itu juga berdampak negatif. Dampak negatifnya itu adalah manusia dapat menebang pohon jarak secara liar dan manusia juga dapat memanfaatkan tanaman jarak secara sesuka hati mereka.
Nah, benar, tepuk tangan untuk Novi teman-teman. Sekarang, kegiatan yang akan kita lakukan yaitu kita akan mengamati video mengenai sumber energi alternatif yang berjudul Bunyi Air Kemana. Yuk anak-anak, kita simak videonya. Hari tanpa sadar, setelah mandi pagi, Adan, putra pemilik rumah, memutar tarik keran dengan maksimal dan lupa menutupnya. Bunyi air mengalir dengan deras. Ketika sampai di bagian atas mundi si bak mandi, bunyi air berteriak panik dan meminta tarik keran untuk menutup kerannya. Aduh, bagaimana caranya? Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Harus ada seseorang yang menutupnya. Aku juga tidak bisa memperbesar tubuhku. Aku tidak bisa menampung lebih banyak lagi, Bunyi. Bunyi air terus melimpah keluar dari mundi bak mandi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Ternyata hal ini sudah sering terjadi, namun tidak diketahui oleh ayah dan bunda Adan. Saat masuk ke dalam kamar Adan dan melihat ke dalam kamar mandi, betapa terkejutnya bunda Adan melihat air yang melimpah dengan deras. Bunda segera mematikan keran air. Keesokan harinya, petugas PAM datang untuk menagih biaya pemakaian bulanan. Bunda terkejut karena harus membayar jumlah tagihan yang lebih besar dari biasanya. Petugas itu juga menyampaikan pemberitahuan bahwa selama 2 hari akan diberlakukan jam mati air pada jam tertentu dikarenakan adanya pembersihan dan perbaikan alat. Pagi hari, saat Adan kembali hendak mandi, betapa terkejutnya dia melihat air di bak mandi yang sudah hampir habis. Hanya tinggal beberapa gayung saja. Adan memutar keran. Namun, apa yang terjadi? Tidak ada air yang keluar. Tarik keran dan mundi bak mandi juga bingung. Apa yang terjadi ya? Apakah keranku rusak? Bunyi air, kamu kemana? Tubuhku sudah kosong nih. Apakah kamu tidak mau mengisinya? Adan yang juga dalam keadaan bingung, berteriak memanggil bundanya. Bunda Adan lalu datang menghampiri. Bunda, kenapa airnya habis? Bagaimana Adan bisa mandi kalau begini? Adan kan mau berangkat sekolah, Bunda. Nah, coba Adan ingat, apa yang Adan lakukan kemarin? Adan memutar keran air di bak mandi dan lupa mematikannya. Akibatnya, air dari bak mandi itu melimpah keluar. Artinya, airnya terbuang percuma, Adan. Oh, Adan lupa mematikan kerannya ya, Bunda? Adan sudah lalai, dan sekarang Adan kekurangan air. Bagaimana rasanya? Maafkan Adan ya, Bunda. Adan tidak akan mengulanginya lagi. Adan akan selalu menutup keran setelah menghidupkannya. Iya, Adan. Karena air bumi kita sudah semakin terbatas, kita harus hemat menggunakan sumber energi seperti air dan listrik. Setelah Bunda menasihatinya, Adan pun mengerti. Bunda lalu mengizinkan Adan untuk mandi di kamar mandi yang ada di kamar Bunda. Saatnya kita menghemat energi. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk menutup keran, mematikan lampu, dan alat-alat listrik jika sudah tidak dipakai ya. Setelah kalian menyimak video Bunyi Air Kemana, Ibu akan meminta kalian untuk memecahkan permasalahan yang ada di video Bunyi Air Kemana. Catat permasalahannya ya anak-anak. Yang pertama, mengapa air di rumah Adan tidak mau mengalir? Permasalahan kedua, apa yang terjadi ketika kita menggunakan air secara berlebihan? Permasalahan ketiga, mengapa kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan? Dan apa dampak yang akan terjadi? Nah, selesaikan permasalahan ini ya. Sudah anak-anak? Alhamdulillah jika sudah. Nah, sekarang Ibu meminta salah satu dari kalian untuk membacakan pemecahan permasalahannya. Iya Dodi, kamu mau menyampaikan hasil dari pemecahan masalahnya? Tepuk tangan anak-anak untuk Doni. Nah anak-anak, yuk sekarang kita bersama-sama memecahkan permasalahan di video Bunyi Air Kemana. Yang pertama, mengapa air di rumah Adan tidak mau mengalir? Benar, karena air di rumah habis akibat Adan tidak mematikan keran, sehingga airnya terbuang percuma. Nah, ini adalah merupakan sikap yang tidak teladan ya anak-anak. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita menggunakan air secara berlebihan? Benar, air akan habis dan air terbuang secara percuma dan mengakibatkan air bersih terbatas bahkan bisa habis. Permasalahan ketiga, mengapa kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan dan apa dampak yang akan terjadi? Karena akan boros energi dan memberikan dampak krisis air bersih anak-anak. Jika dibiarkan secara terus-menerus, akan berdampak secara luas dan global. Nah, jika kita tidak
menghemat energi sedari sekarang, maka akan menimbulkan permasalahan global dalam krisis air bersih ini. Nah, dari kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu sangat senang sekali. Kalian sangat bersemangat dan dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, apakah anak-anak ada yang tahu apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ya benar, kita telah mempelajari mengenai sumber energi alternatif, dan kita juga sudah mempelajari mengenai pemecahan masalah dalam video Bunyi Air Kemana. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk pembelajarannya kali ini. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf ya. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.